Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanulillah. Pada video kali ini kita akan mencari tahu ya permasalahan dari eh, ditariknya suara dari PKS, PKB dan Nasdem kepada Anies Baswedan. Karena seperti kita tahu politik itu tidak asal gerasa-gerusu, tidak tiba-tiba jadi atau tiba-tiba menolak. Nah, di sini ada pengamatan yang sangat menarik dari Bung Adi Prayitno ya, di mana eh, ada artikel di detik.com yang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang kenapa hal ini terjadi. Di mana ada artikel yang dikeluarkan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pada pukul 5 pagi yang berjudul Bos PPI PKS kunci jatah Cawagup RK saat pilih tinggalkan koalisi aman. Nah, di sini Bung Adi Prayitno menyebutkan bahwa wacana tentang Kim Plus selama ini sangat identik dengan bagaimana PKS bergabung dengan Kim, tentu dengan menempatkan kadernya sebagai wakilnya Ridwan Kamil. Dulu bahkan kita sering dengar pengakuan dari PKS kalau mereka ditawari posisi calon wakil gubernur dari kubu Kim sebelum PKS deklarasi dukung aman. Tapi saat itu iman politiknya masih kokoh, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi pada hari Sabtu. Nah, Adi mengatakan sikap PKS ini kini telah berubah dan makin realistis gitu. Jadi Mas Adi Prayitno menyebutkan bahwa saya kira kalau sudah bicara atas nama Kim, pasti di internal mereka sudah sepakat bahwa jagoan gubernur yang mereka usung namanya Ridwan Kamil, maka wakilnya adalah dari PKS. Jadi di situ titik komprominya. Oleh karena itu Kim sudah bersepakat bahwa wakil dari Ridwan Kamil adalah PKS. Jadi di situ kuncinya, Kang Adi Prayitno. Adi menilai kedua partai itu akan mengikuti langkah PKS dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sementara Nasdem dan PKS tarikan politiknya adalah masuk dalam Koalisi Nasional Prabowo Subianto di 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu sebagai bentuk uji loyalitas terhadap Nasdem dan PKB, maka mereka harus mengusung jagoan yang diusung oleh Kim Plus yang ada di Jakarta, di mana Kim Plus itu skenarionya Ridwan Kamil berpasangan dengan wakil dari PKS, terang Adi. Ini hampir 1000% bisa dipastikan bahwa Kim Plus bisa segera terwujud. Duet di antara Ridwan Kamil dan inisial S, saya menyebut inisial S itu Suswono yang akan berlayar di Jakarta, sambungnya. Apa efeknya? Kalau mayoritas partai bergabung dengan Kim, satu tentu potensial melawan kota kosong. Dan yang kedua, PDIP ditinggal dan tidak diajak dalam koalisi plus. Itu efeknya. Masih ada peluang calon independen akan berhadapan dengan jagoan Kim Plus. Kedua calon independen ini dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual juga oleh KPU, maka bisa dipastikan akan melawan kota kosong. Tadi begitu. Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung Bapak Anies Sobilman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin, kata jubir PKS Muhammad Khalid di kantor DPP PKS Jalan Simatupang. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi, bahwa kita DPP PKS memiliki istihad opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju, sambungnya. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kata Saiku. Nah, itulah tadi paparan atau amatan dari Adi Prayitno, di mana ternyata ada alasan kenapa PKS, PKB, dan Nasdem menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Karena seperti kita tahu, partai politik tentu saja yang katanya mendengar aspirasi rakyat, tapi sejatinya mereka adalah mencari kekuasaan. Jadi siapapun yang ingin mencari kekuasaan, maka yang perlu dilakukan adalah
masuk ke partai, karena ya bisa dikatakan percuma saja masuk partai tapi tidak bisa berkuasa atau menikmati sesuatu yang bisa dialaminya atau bisa didapatnya dari eh, keikutsertaan mereka ke dalam partai politik. Nah, begitu juga dengan partai PKS. Mungkin para pendukung Anies Baswedan menganggap bahwa PKS ini berbeda dengan partai-partai lainnya, karena mereka melihat kalau PKS ini adalah tidak apa-apa, tidak masuk dalam kabinet, tidak apa-apa untuk beroposisi. Yang penting mereka bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama Islam Islam kanan ya, garis kanan, di mana mereka menyebut nggak apa-apa, yang penting mereka bisa menyalurkan aspirasi dari para pemilihnya di DPR gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi pada saat ini hal itu tidak terbukti ya. Karena memang seperti yang kita tahu, kalau PKS tidak lagi mendukung Anies Baswedan, di mana konstituen dari PKS adalah kebanyakan dari Anies Baswedan. Nah, jadi bisa dibilang seperti yang dilihat dari kolom komentar yang ada di channel PKS, para pencinta Anies menyebut kalau PKS ini ternyata sama saja dengan partai lain. Dia itu berisi manusia yang tentu saja haus dengan kekuasaan. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan semua di sini? Apakah sependapat dengan pendapat mereka atau memiliki sesuatu yang lain yang ingin dituliskan? Oke, dituangkan saja semua di kolom komentar. Nah, izin project kami undur. Bila memang kami ada kata salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.